Sejak menikah 22 tahun lalu, aku selalu percaya bahwa rumah tangga adalah ladang ibadah. Aku meninggalkan pekerjaanku dengan ikhlas. Saat itu, karierku sedang menanjak. Banyak yang menyayangkan keputusanku. Tapi aku memilih menjadi istri sepenuhnya. Aku ingin hadir di setiap tumbuh kembang anakku. Aku ingin rumah kami selalu hangat ketika suamiku pulang. Awalnya semua terasa indah. Aku bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, menyetrika bajunya dengan rapi, mengatur keuangan dengan cermat agar gajinya cukup untuk sekolah anak-anak dan cicilan rumah. Ketika ibunya sakit, aku yang merawat. Ketika ayahnya harus kontrol rutin, aku yang mengantar. Aku tak pernah menghitung lelahku, karena aku pikir inilah cinta. Tapi perlahan sesuatu berubah. Suamiku semakin sibuk, pulang lebih larut, bicara seperlunya. Senyumnya mulai jarang. Dan suatu malam, setelah makan malam yang kusiapkan dengan sepenuh hati, ia meletakkan sendoknya dengan bunyi keras. "Apa sih yang kamu lakukan seharian di rumah?" Aku terdiam. Awalnya kupikir ia hanya lelah, tapi ia melanjutkan. Suaranya datar tanpa rasa bersalah. "Kamu enak, tidak mikir target, tidak mikir tekanan, tinggal di rumah saja." Tinggal di rumah saja. Kalimat itu menggema di kepalaku. Apakah benar aku hanya tinggal di rumah? Apakah semua cucian, masakan, air mata anak-anak yang kubersihkan, doa-doa panjang yang kupanjatkan tidak pernah terlihat? Malam itu aku masuk kamar lebih dulu. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi tangan sendiri. Tangan yang kasar karena deterjen, tangan yang dulu sering memegang proposal kerja, kini lebih sering memegang sapu dan wajan. Aku tidak menyesal berhenti bekerja. Yang membuatku sakit adalah aku tidak lagi dihargai. Beberapa hari setelah itu, ia mulai sering mengulang kalimat serupa. Kadang dengan nada bercanda, kadang dengan nada serius. "Kamu harusnya bersyukur punya suami seperti aku. Kalau enggak, kamu bisa apa?" Kalimat itu lebih tajam dari yang pertama. Aku tersenyum di depannya. Aku tidak ingin anak-anak melihat pertengkaran. Aku menjaga wibawanya sebagai ayah. Tapi di dalam hatiku, sesuatu perlahan runtuh. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah benar-benar tak berguna? Apakah nilai seorang istri hanya diukur dari uang yang ia hafilkan? Setiap malam, aku memperpanjang sujudku. Aku menangis tanpa suara. Bukan karena aku ingin dikasihani, tapi karena aku takut jika suatu hari aku benar-benar percaya pada ucapannya. Dan jika itu terjadi, mungkin yang hancur bukan hanya harga diriku, tapi juga jiwaku sebagai seorang perempuan. Sejak malam itu, caranya memandangku berbeda. Bukan lagi seperti pasangan seperjuangan, tapi seperti seseorang yang berada di bawahnya. Ia mulai membandingkanku. "Lihat istri Pak Rudi, masih kerja, bisa bantu suaminya beli mobil baru. Istri Pak Arman punya bisnis online, penghasilannya lumayan. Kamu nggak kepikiran apa untuk bikin sesuatu?" Awalnya ia mengatakannya dengan ringan, seolah hanya obrolan biasa. Tapi semakin lama kalimat-kalimat itu berubah menjadi tekanan. Setiap perbandingan terasa seperti penghakiman. Aku bukan tidak mampu. Aku bukan tidak punya mimpi. Tapi aku memilih keluarga. Bukankah itu juga pilihan yang mulia? Suatu sore, saat kami menghadiri acara kantor, aku berdiri di sampingnya mengenakan gamis sederhana. Di sana, aku melihat para istri rekan kerjanya tampil percaya diri. Mereka berbicara tentang proyek, investasi,
dan perjalanan bisnis. Suamiku berdiri sedikit menjauh dariku, seolah tidak ingin terlalu lama memperkenalkanku. Dan ketika salah satu rekannya bertanya, "Istri kerja di mana, Pak?" Ia menjawab cepat, "Oh, di rumah saja." Di rumah saja. Ia bahkan tidak menyebut bahwa aku mengurus 2 anak remaja, merawat mertuanya bertahun-tahun, mengelola seluruh keuangan keluarga tanpa pernah minus. Seolah semua itu tidak layak disebut sebagai pekerjaan. Aku tersenyum tipis, tapi dalam hatiku ada luka yang menganga. Sejak itu aku belajar memendam. Setiap kali ia meremehkan, aku memilih diam. Bukan karena aku tak punya jawaban, tapi karena aku tak ingin pernikahan kami berubah menjadi medan pertempuran ego. Aku mulai lebih banyak berbicara pada Allah daripada pada suamiku. Dalam sujud panjangku, aku berkata, "Ya Allah, jika aku kurang, perbaiki aku. Tapi jika aku sedang diremehkan, kuatkan hatiku." Ada malam-malam ketika aku terbangun dan menatap wajahnya yang tertidur lelap. Aku bertanya dalam hati, bagaimana bisa lelaki yang dulu menggenggam tanganku penuh bangga, kini begitu mudah membuatku merasa kecil? Aku tidak membencinya. Aku hanya merasa tidak terlihat. Dan luka yang paling menyakitkan bukanlah bentakan. Bukan pula kemarahan. Luka yang paling dalam adalah ketika keberadaanmu tak lagi dianggap berarti. Namun ia tak pernah tahu bahwa perempuan yang ia anggap biasa itu sedang menyimpan sesuatu dalam diam. Bukan dendam, bukan pembuktian, tapi kekuatan yang belum waktunya ia ketahui. Ia tak pernah tahu bahwa jauh sebelum aku mengenalnya, aku adalah anak perempuan yang dididik untuk mandiri. Ayahku bukan orang kaya raya, tapi ia selalu berkata, perempuan harus punya pegangan, bukan untuk melawan suami, tapi untuk menjaga harga dirinya. Sebelum menikah, aku memiliki usaha kecil. Tidak besar, tidak mencolok, hanya bisnis distribusi bahan baku yang diwariskan ayahku ketika beliau wafat. Saat itu aku masih bekerja dan mengelolanya perlahan. Sedikit demi sedikit, aku belajar membaca laporan keuangan, memahami alur produksi, menjalin relasi. Ketika aku menikah, aku tidak menutup usaha itu. Hanya aku tidak lagi berdiri di depan. Aku mempercayakan operasional harian kepada manajer yang sudah lama bekerja dengan ayahku. Aku tetap memantau, diam-diam, tanpa mengganggu peranku sebagai istri dan ibu. Mengapa aku tidak pernah bercerita pada suamiku? Karena di awal pernikahan, ia pernah berkata, aku ingin jadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas ekonomi keluarga kita. Waktu itu, aku menganggapnya sebagai bentuk tanggung jawab dan kebanggaan seorang lelaki. Aku menghormatinya. Maka aku memilih diam. Tahun demi tahun berlalu. Usaha itu berkembang. Pelan, stabil, tanpa banyak sorotan. Aku tak pernah mengambil keuntungan besar untuk diriku sendiri. Sebagian besar kuputar kembali menjadi investasi. Sebagian lagi kusedekahkan atas nama kedua orang tuaku. Tak ada yang tahu. Bahkan ketika suamiku mulai meremehkanku, aku tetap diam. Bukan karena aku takut. Bukan karena aku tak mampu membela diri. Tapi karena aku tak ingin harga dirinya runtuh. Aku tahu bagaimana beratnya tekanan di luar sana. Aku tahu ia ingin diakui sebagai kepala keluarga yang berhasil. Dan aku tidak ingin menjadi ancaman bagi egonya. Namun setiap kali ia berkata, kamu bisa apa tanpa aku? Ada sesuatu dalam diriku yang bergetar. Bukan marah, lebih kepada kecewa. Karena andai saja ia tahu, perempuan yang ia anggap tak berdaya itu setiap bulan menandatangani laporan perusahaan. Perempuan yang ia kira hanya sibuk di dapur itu sedang mengelola puluhan karyawan yang menggantungkan hidup pada kebijakannya.
tapi aku tak pernah merasa perlu mengumumkannya. Bagiku nilai seorang istri bukan pada seberapa besar penghasilannya, melainkan pada seberapa tulus ia menjaga rumah tangganya. Hanya saja, aku tidak pernah menyangka diamku akan dianggap sebagai ketidakmampuan. Dan rahasia yang kupendam bertahun-tahun itu, suatu hari akan terungkap dengan cara yang tak pernah kuduga. Hari itu masih jelas dalam ingatanku. Anak-anak sedang belajar di ruang tengah. Kami makan malam bersama. Suasana sebenarnya biasa saja. Sampai tiba-tiba suamiku menerima telepon dari rekannya. Ia berbicara cukup keras, membanggakan pencapaiannya, menceritakan proyek baru yang hampir ia dapatkan. Aku ikut senang mendengarnya. Namun setelah telepon itu ditutup, ia tertawa kecil dan berkata di depan anak-anak, "Makanya jadi laki-laki itu harus sukses. Jangan kayak ibu, hidupnya cuma bergantung sama ayah." Waktu seolah berhenti. Sendok di tanganku terhenti di udara. Anak sulungku menoleh ke arahku. Tatapannya bingung. Aku tersenyum. Aku tidak ingin anak-anak melihat ibunya runtuh. Tapi di dalam dada, sesuatu seperti pecah. Bergantung? Selama ini aku mengatur keuangan agar tak pernah kurang. Aku menjahit seragam sekolah ketika uang sedang ketat. Aku menahan keinginan membeli baju baru agar cicilan rumah tetap aman. Aku bangun ketika semua tidur dan tidur ketika semua sudah tenang. Apakah itu disebut bergantung? Aku ingin menjawab, ingin berkata bahwa setiap rumah tangga adalah kerjasama, bukan perlombaan siapa yang lebih hebat. Tapi aku menelan semuanya. Karena aku tahu, jika aku membalas di depan anak-anak, yang kalah bukan hanya dia, kami semua akan kalah. Malam itu setelah anak-anak tidur, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup, rumah sunyi. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa tidak dihormati sebagai manusia. Bukan soal uang, bukan soal jabatan, tapi soal martabat. Aku menyadari satu hal, jika aku terus membiarkan diriku diperlakukan kecil, lama-lama aku sendiri yang akan percaya bahwa aku memang kecil. Dan saat itulah aku membuat keputusan dalam diam. Aku tidak akan membalas dengan amarah. Aku tidak akan membalas dengan pamer. Aku hanya akan menunggu waktu yang tepat. Ketika kebenaran berbicara sendiri. Karena harga diri seorang perempuan bukan untuk diperebutkan. Ia hanya perlu ditunjukkan pada saat yang paling menentukan. Beberapa minggu setelah malam itu, suasana di rumah terasa lebih hening dari biasanya. Ia masih berbicara padaku, tapi seperlunya. Aku pun menjalani hari seperti biasa. Memasak, mengantar anak, mengelola rumah. Dan diam-diam, seperti biasa, memantau laporan perusahaan melalui email yang hanya kubuka ketika semua telah tidur. Suatu sore, ia pulang dengan wajah berbeda. Ada semangat di matanya. "Aku dapat kesempatan besar," katanya sambil meletakkan tas kerja. "Perusahaan pusat mau kerjasama dengan investor utama. Kalau ini berhasil, karirku bisa naik jauh." Aku tersenyum tulus. "Alhamdulillah." Ia mengangguk cepat. "Minggu depan ada acara gala dinner. Direksi besar datang. Aku harus hadir." Lalu ia menatapku sejenak. "Kamu ikut saja, biar kelihatan profesional. Tapi nanti jangan banyak bicara ya, acara penting." Kalimat itu lembut, tapi tetap menyisakan garis pembatas. Aku mengangguk pelan. Malam acara itu tiba. Hotel tempat acara digelar begitu megah. Lampu kristal menggantung tinggi. Musik lembut mengalun. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Aku memilih mengenakan gamis hitam sederhana dengan kerudung senada. Tidak mencolok, tidak berlebihan. Aku terbiasa tidak ingin menjadi pusat perhatian.
Di sepanjang perjalanan, ia terlihat gugup. Berkali-kali ia memeriksa ponselnya. "Doakan saja semoga lancar," katanya. "Aku selalu mendoakanmu," jawabku pelan. Kami memasuki ballroom. Logo perusahaan besar terpampang di layar utama. Para direksi duduk di meja depan. Di antara mereka, ada wajah yang sangat kukenal. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Itu adalah salah satu mitra lama ayahku. Kini ia menjabat sebagai komisaris utama di perusahaan besar tersebut. Sudah bertahun-tahun, kami bekerja sama dalam diam. Ia tahu persis siapa pemilik saham mayoritas di anak perusahaan mereka. Aku menunduk tenang. Suamiku tak menyadari apapun. Acara dimulai dengan sambutan-sambutan resmi. Presentasi demi presentasi berjalan. Suamiku sesekali bertepuk tangan, sesekali berbisik tentang peluang proyek yang akan ia tangani. Hingga tibalah sesi penghargaan khusus untuk mitra strategis. Dan saat itulah, takdir mulai membuka rahasia yang selama ini kusembunyikan. Lampu ruangan sedikit diredupkan. Sorot cahaya mengarah ke panggung. Komisaris utama berdiri dengan senyum penuh wibawa. "Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada sosok penting di balik berkembangnya anak perusahaan kami selama ini." Aku menahan nafas. Suamiku duduk tegak. Ia tampak bingung karena nama perusahaan yang disebut terasa familiar baginya. Perusahaan yang sedang ia kejar kerjasamanya. Komisaris itu melanjutkan, "Tanpa beliau, kami tidak akan sampai di titik ini. Beliau adalah pemegang saham mayoritas sekaligus pendiri yang selama ini memilih bekerja di balik layar." Beberapa orang mulai bertepuk tangan. Suamiku berbisik kepadaku, "Siapa ya?" Aku tidak menjawab. Lalu terdengar jelas dari mikrofon yang menggema ke seluruh ruangan. "Kami persilahkan Ibu." Namaku disebut dengan lantang. Ruang megah itu mendadak terasa sunyi bagiku. Semua mata beralih mencari sosok yang dipanggil. Suamiku menoleh ke kiri, lalu ke kanan, seolah mencari orang lain dengan nama yang sama. Ketika aku perlahan berdiri dari kursiku, wajahnya berubah. Aku melangkah tenang menuju panggung. Setiap langkah terasa berat, bukan karena takut, tapi karena aku tahu setelah malam ini tidak ada lagi yang bisa kembali seperti dulu. Komisaris itu menyambutku hangat. "Akhirnya kita bertemu lagi di forum besar seperti ini," katanya sambil menjabat tanganku dengan hormat. Tepuk tangan menggema. Aku bisa merasakan tatapan suamiku dari kejauhan. Tatapan yang campur aduk, kaget, tidak percaya, dan mungkin malu. Dalam sambutan singkatku, aku tidak menyebut apapun tentang diriku. Aku hanya berbicara tentang kerjasama, tentang integritas, tentang pentingnya saling menghargai dalam sebuah kemitraan. Tidak ada nada menyindir, tidak ada pembuktian berlebihan. Karena malam itu bukan tentang kemenangan. Malam itu adalah tentang kebenaran yang akhirnya berdiri di tempat yang seharusnya. Saat aku turun dari panggung dan kembali ke meja, suamiku masih membeku di kursinya. Tangannya gemetar saat menyentuh gelas. Untuk pertama kalinya dalam hidup kami, ia menatapku bukan sebagai istri yang di rumah saja, melainkan sebagai perempuan yang selama ini ia tidak pernah benar-benar kenal. Dan di matanya, aku melihat satu hal yang tak pernah kulihat sebelumnya. Kesadaran. Sepanjang acara setelah itu, suamiku hampir tidak berbicara. Beberapa koleganya mendatanginya, menepuk bahunya, bercanda setengah kagum. "Wah, Pak, luar biasa ya. Ternyata ibu pemiliknya." Ia hanya tersenyum kaku. Aku duduk di sampingnya, tenang seperti biasa. Tidak ada perubahan dalam caraku memandangnya. Tidak ada senyuman kemenangan. Tidak ada sindiran halus. Aku tetap menjadi diriku.
Justru itulah yang membuatnya semakin tidak tenang. Di dalam mobil, perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu jalan melintas di kaca depan seperti garis-garis cahaya yang membelah kesunyian. Ia menggenggam kemudi lebih erat dari biasanya. Akhirnya ia bersuara. Itu semua benar. Nada suaranya bukan marah. Bukan pula menyalahkan. Lebih seperti seseorang yang kehilangan pijakan. Aku menatap lurus ke depan. Benar? Sejak kapan? Sejak sebelum kita menikah. Mobil melambat sedikit. Ia menarik napas panjang. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Pertanyaan itu terdengar sederhana. Tapi di baliknya ada kebingungan, ada ego yang retak, ada harga diri yang terguncang. Aku menjawab pelan, tanpa emosi berlebihan. Karena kamu pernah bilang, ingin jadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas ekonomi keluarga. Ia terdiam. Hanya suara mesin mobil yang terdengar. Aku tidak ingin membuatmu merasa tersaingi. Aku hanya ingin dihargai sebagai istrimu. Bukan karena hartaku. Bukan karena jabatanku. Tangannya gemetar tipis di atas setir. Untuk pertama kalinya dalam 22 tahun pernikahan kami, aku melihat suamiku tampak kecil. Bukan karena kekurangan materi, tapi karena kesadarannya sedang menampar dirinya sendiri. Ia mengingat semua ucapannya. Semua kalimat, "Kamu bisa apa?" Semua candaan tentang di rumah saja. Semua perbandingan yang ia lontarkan. Dan kini semua itu seperti gema yang memantul kembali kepadanya. Sesampainya di rumah, ia tidak langsung turun dari mobil. Ia duduk diam beberapa detik. Lalu berbisik. Hampir tak terdengar. Aku, selama ini salah ya? Aku tidak langsung menjawab. Karena pertanyaan itu bukan untukku. Itu adalah pertanyaan yang harus ia jawab di dalam dirinya sendiri. Malam itu, rumah terasa berbeda. Anak-anak sudah tidur. Lampu ruang tamu redup. Aku membuka kerudungku dan melipatnya seperti biasa, mencoba menjaga rutinitas agar tetap terasa normal. Tapi ia berdiri di tengah ruang tamu, tidak bergerak. Aku merasa bodoh, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Matanya merah. Aku merasa seperti orang paling sombong di ruangan itu tadi. Padahal yang paling tidak tahu apa-apa justru aku. Ada jeda panjang sebelum ia melanjutkan. Semua orang menatapku seperti aku ini suami yang beruntung. Tapi yang terlintas di kepalaku cuma satu. Berapa kali aku sudah merendahkanmu? Kalimat itu menggantung di udara. Aku tidak pernah meminta pengakuan, tidak pernah menuntut permintaan maaf. Tapi mendengar ia mengatakannya sendiri, hatiku bergetar. Ia duduk perlahan di sofa, menunduk. Kedua tangannya menutup wajahnya. Aku bilang kamu bergantung padaku. Padahal mungkin selama ini akulah yang bergantung pada doa-doamu. Air mata jatuh di sela jarinya. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Bukan sebagai pemilik perusahaan. Bukan sebagai perempuan yang baru saja menang. Tapi sebagai istri. Aku tidak pernah ingin kamu merasa kalah, kataku lembut. Aku hanya ingin kamu melihatku. Ia menurunkan tangannya, menatapku dengan mata yang kini tidak lagi dipenuhi kesombongan, melainkan penyesalan. Kenapa kamu tidak pernah melawan? Aku tersenyum tipis. Karena aku tidak ingin pernikahan ini berubah jadi perlombaan siapa yang lebih tinggi. Aku hanya menunggu kamu menyadari sendiri. Tangisnya pecah.
Bukan tangis keras, tapi tangis lelaki dewasa yang akhirnya menyadari betapa dalam ia telah melukai. Malam itu bukan tentang kekayaanku, bukan tentang perusahaan. Malam itu adalah tentang sebuah harga diri yang akhirnya diakui, dan tentang seorang suami yang untuk pertama kalinya belajar bahwa kekuatan seorang istri seringkali tidak terlihat, justru karena ia memilih untuk diam. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan perubahan yang dramatis, tidak ada janji-janji besar, tidak ada kata-kata berlebihan, tapi sikapnya berbeda. Ia mulai memperhatikanku dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketika aku berbicara, ia benar-benar mendengarkan. Ketika aku berjalan melewatinya, tatapannya tidak lagi meremehkan, tapi penuh pertimbangan. Namun perubahan itu justru membuatku semakin sadar betapa dalam luka yang dulu pernah ia goreskan. Suatu malam, ia berkata pelan saat kami duduk berdua di teras. Aku merasa selama ini hidup dalam kesombongan yang tidak kusadari. Angin malam berambus lembut. Suaranya terdengar lebih jujur dari sebelumnya. Aku pikir aku yang paling bekerja keras. Aku yang paling berkorban. Aku yang paling memikul beban. Padahal aku tidak pernah benar-benar melihat bebanmu. Aku terdiam, karena sebenarnya bukan pengakuan yang kuharapkan selama ini. Yang kuinginkan hanyalah dihargai. Ia menatapku dengan mata yang lebih tenang. Kalau saja waktu bisa diulang, aku ingin menarik semua kata-kataku. Aku tersenyum tipis. Waktu tidak bisa diulang, tapi kita masih bisa memperbaiki hari ini. Ia mengangguk, tapi wajahnya tetap menyimpan penyesalan. Dan memang benar, ada luka yang tidak hilang hanya dengan kata maaf. Setiap kali aku mengingat kalimat, "Kamu bisa apa tanpa aku?" Ada bekas yang masih terasa. Bukan marah, bukan dendam, tapi bekas. Bekas dari bertahun-tahun merasa tak terlihat. Namun aku juga sadar, pernikahan bukan tentang siapa yang tidak pernah salah, tapi tentang siapa yang mau belajar dari kesalahan. Ia mulai berubah bukan karena aku pemilik perusahaan, bukan karena orang-orang kini memandangku dengan hormat, tapi karena ia akhirnya melihat siapa aku sebenarnya. Dan mungkin penyesalan memang sering datang terlambat. Namun selama hati masih mau merendah, selalu ada ruang untuk memperbaiki. Hari-hari setelah itu berjalan dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mengucapkan kata-kata yang meremehkan. Ia bahkan beberapa kali meminta pendapatku tentang keputusan pekerjaannya. "Apa menurutmu ini langkah yang tepat?" tanyanya suatu sore. Aku tersenyum, bukan karena merasa lebih tinggi, tapi karena akhirnya kami berdiri sejajar. Aku memaafkannya, bukan karena aku lemah, bukan karena aku melupakan. Aku memaafkan karena aku tidak ingin hatiku menjadi keras. Aku belajar satu hal dari semua ini. Perempuan tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatannya. Kadang, kekuatan itu justru ada dalam kesabaran, dalam diam yang bermartabat, dalam keputusan untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Suatu malam setelah sholat, ia duduk di sampingku dan berkata, "Aku baru sadar, selama ini aku bangga bisa menafkahi keluarga. Tapi aku lupa, ada perempuan yang setiap hari menopangku dengan doa yang tak pernah putus." Aku menatapnya lembut. "Rumah tangga bukan tentang siapa yang lebih besar," kataku pelan. "Tapi tentang saling menjaga
agar tidak ada yang merasa kecil. Ia menggenggam tanganku lebih erat dari biasanya. Dan disitulah aku memahami sesuatu yang sangat dalam. Harga diri seorang perempuan bukan ditentukan oleh pengakuan orang lain, bukan oleh jabatan, bukan oleh uang. Harga diri itu lahir dari keyakinan bahwa dirinya berharga di hadapan Allah. Kini aku tetap menjalankan peranku sebagai istri dan ibu. Perusahaanku tetap berjalan, tapi yang paling penting, rumah tanggaku tidak lagi dibangun di atas kesombongan, melainkan di atas kesadaran. Aku pernah dianggap tak berguna. Namun justru dari situlah aku belajar bahwa nilai seorang perempuan tidak pernah berkurang hanya karena orang lain gagal melihatnya. Dan kadang, bukan kita yang perlu membuktikan siapa diri kita. Waktulah yang akan melakukannya.